Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan saya Ilham Nurul Fahmi dari mahasiswa Teknik Industri dari kampus Mojosari. Saya dapat tugas untuk mewawancarai usaha batik khas daerah. Memiliki namanya Sri Siji. Sri Siji. Kalau boleh tahu Bu, saya boleh mewawancara kan? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama itu tentang perusahaan usaha batik dari awal, maksudnya kayak latar belakang membangun usaha batik Sri Siji ini gimana? Kalau latar belakangnya itu saya hobi memang Mas. Jadi mulai anak-anak memang saya hobi dengan batik. Kebetulan keluarga di Solo juga orang pembatikan, jadi saya sejak kecil ini banyak mengenal batik. Jadi saya SD kelas 6 umur 11 tahun itu saya pernah berucap, aku itu nek iso batik aku harus nggih motif sing sak senengku. Saya masih anak-anak umur 11 tahun sambil nunggu ibu saya nyanting. Nah, itu saya dibesarkan di Kediri. Jadi Bude itu dari Solo juga. Kediri. Saya lahir sampai besar di Kediri. Jadi terus seiring perjalanan waktu saya kerja di Ponorogo, kerja di perusahaan tekstil. Kebetulan ibu kos saya itu saudagar batik, jadi satu batik itu juga daerah Ponorogo itu juga daerah batik. Yang kedua saya banyak dikenalkan dengan batik, jadi ibu kos saya tuh mengenalkan ke saya, nek ngene iki batik tulis, ngene iki batik cap, iki motif kawung, ini motif parang, kayak gini kembang kopi. Ya, saya banyak dikenalkan itu. Nah, sudah itu saya nikah, saya ke Banjarmasin. Kebetulan di sana sedang berkembangnya sasirangan. Sasirangan kayak gini, kayak gini. Nah, ini batiknya Banjarmasin. Jadi nggak pakai malam, pakai dulujuran. Di sana saya sebagai supplier obat. Sebagai supplier obat, lama-lama anak saya sudah mulai agak besar ya, mulai sekolah gitu. Saya banyak waktu terluang, ya saya masuk ke produknya. Jadi ya jualan obat batik, ya produknya sekalian. Terus tahun 99 saya pindah ke sini, saya vakum di batik selama 6 bulan. Karena saya dijadikan bengkel, saya buka bengkel. Makanya saya kalau kerja saya di bengkel, saya punya bengkel. Jalan Master di sana. Saya vakum di batik 6 bulan, terus teman-teman pembatikan Surabaya tuh nelpon ke saya, Bu, batiknya dihidupkan lagi, siapa tahu bisa berkembang tahun 99. Jadi batik belum dipatenkan di UNESCO saat itu. Akhirnya tahun 2000 saya coba-coba produksi batik di Nganjuk. Kok laku? Yes, kebablasan namanya hobi. Ya, sampai sekarang ini ceritanya begitu. Terus visi dan misi ini usahanya jenengan itu gini Mas, yang pertama tuh saya sejak dulu tuh punya angan-angan, saya kepengen bisa bantu ibu-ibu rumah tangga yang putus sekolah, nggak payung ngantor. Kalau yang pinter payung ngantor silahkan di kantor, sing nggak payung ngantor monggo habis masak, habis bersih-bersih rumah daripada ngelumpuk neng kene, tak kasih ilmu langsung kerja jadi duit. Ya saya entuk-entukin, nanti anaknya pulang sekolah jam-jam 2 dia pulang, nggak apa-apa. Ya pokoknya kerja banyak ya, ongkosnya banyak, kerja dikit ongkosnya dikit, daripada nganggur ya Mbak ya. Itu ceritanya. Jadi yang saya jaring ini, yes, ada ibu-ibu yang anaknya masih SD, masih suaminya tuh mungkin hasilnya kurang, ya cari tambahan. Ada juga yang janda suaminya udah meninggal, ya bisa untuk nyambung hidup. Gitu itu. Untuk proses produksinya, Bu.
Proses produksi saya ada batik tulis, ada batik cap, ada sasirangan, ada jumbutan. Kalau batik tulis, batik cap itu khasnya Jawa ya. Kalau sasirangan itu khasnya Kalimantan. Saya tetap produksi Mas, karena masih diminati pasar. Itu teknik bawaan saya dari Banjarmasin. Kalau jumbutan itu aslinya batik dari Palembang. Makanya saya dulu pakai nama Nusantara Indah. Sejarah panjang perjalanan saya keliling Indonesia belajar batik. Saya urus di sini oke, di provinsi oke, Kementerian Perindustrian oke, sudah izinnya udah turun. Saya urus di HAM, ternyata HAM yang nggak berani ngasih izin karena Nusantara Indah sudah ada yang punya di Surabaya, tapi bergerak di bidang bed cover sama spray, bukan di batik. Akhirnya saya ada kesempatan sharing sama Kementerian Perindustrian, disarankan saya untuk tambah nama. Makanya saya pakai Sri Siji, dalam artian kalau misalnya yang punya Nusantara Indah di Surabaya itu tadi komplain, saya sudah punya nama yang dikenal orang. Tapi kalau enggak ya pakai 2 nama, enggak apa-apa. Kalau tanggung jawab usaha ini jenengan kayak kepada masyarakat sekitar itu loh Bu. Oh, Feedback usaha ini jenengan terhadap masyarakat tanggung sekitar. jawabnya gini Mas. Jadi dari sisi positifnya, kalau ada karyawan yang perlu kerjaan dan dia telaten ya bisa kerja di tempat saya. Tapi sisi negatifnya seperti pengolahan limbah lah. Karena tempat saya ini kecil, saya kerepotan untuk pengolahan limbah kimia terutama. Kalau pengolahan limbah biologi saya sudah bikin, jadi keluar sudah jernih. Jadi pakai kerikil, pasir, karbon, arang itu hijau, dilapisi pasir lagi, kerikil lagi, keluar sudah jernih. Tapi kan itu pengolahan limbah biologi. Kalau pengolahan limbah kimianya kan belum. Saya sering mengajukan itu ke perindustrian, pernah ke lingkungan hidup, tapi ternyata kok belum ada tanggapan. Makanya saya sendiri produksi juga berwawasan lingkungan, nggak berani produksi besar-besaran. Takutnya kalau ada efek samping. Memang tanah itu kan bisa netralkan, tapi dalam jumlah tertentu, dalam jumlah yang melebihi kapasitas, tentunya akan terjadi efek yang tidak kita inginkan, ya toh. Makanya saya juga saya batasi saya produksi. Lagian ya sekedar hobi aja. Dan saya bisa ngelajari anak-anak. Ini anak-anak sekolah tuh nggak ada habis-habisnya Mas. SMA 1, ini tadi Semea Negeri, Semea 2, Ramat. Yang bulan kemarin Bagor, sekarang SMA 3. Ini Universitas Diponegoro, itu kemarin malah 2 minggu di sini. Jadi dia mulai nyanting, ya ini dikerjakan sendiri, gambar, nyanting, habis itu ngambil videonya, wes monggo apa programnya dia dari kampus apa, dosennya ikut ke sini dampingi, silai kulon nuwun ya. Selesai juga mengucapkan terima kasih. Sampai sini dipasang banner lah, itu ada paku-paku ini bannernya Pak. Universitas Diponegoro, bannernya dia, foto bareng-bareng. Ya kemarin itu anak berapa ya, banyak kok, 10 kalau nggak salah. Rame di sini. Jadi kalau siang tak tinggal ke bengkel, ya tak tinggal, biar dia kerja sendiri. Ya kadang ke laptop kerja di sini kan ada wifi di sini. Jadi monggo, kalau teknik batiknya udah saya ajari, monggo itu ada kompor, itu obat nanti tak nih kalau pas ada saya. Rame, monggo bisa apa nih. Terus cara menanggulangi limbahnya tadi gimana Bu? Ya saya pembatasan produksi untuk sementara. Pembatasan produksi? Ya, untuk sementara saya pembatasan produksi. Dan saya pengolahan limbah biologi.
Kalau limbah kimia belum, limbah kimia itu perlu tempat yang luas mas. Ya. Saya kalau produksi di sini nggak bisa, saya harus cari tempat luas. Saya ada tanah yang luas, itu tanah saya yang di Jali. Kalau tanah yang di Jalan Mastrip itu hanya 300 meter, tak pakai bengkel, belakangnya ada kebun pisang. Kalau yang di Sukomoro itu saya punya 500 meter. Kalau untuk produksi sebenarnya cocok, tapi ya itu nanti kalau anak-anak mau mengembangkan. Kalau saya sudah bukan saatnya cari popularitas. Saya usia segini bisa ngurusi batik, bisa bantu anak-anak sekolah dan sebagainya, bisa ngurusi bengkel, udah bersyukur saya masih sehat ini. Nah kecuali anak-anak nanti mau mengembangkan, monggo, saya ada tanah 500 meter, jadi kalau ada sebagian untuk pengolahan limbah ada, dan itu tentunya pemerintah juga ikut campur ya. Ikut campur pengolahan limbah itu. Terus bagaimana penerapan proses produksi, analisis biaya investasi, mitigasi, penanggulangan pencemaran limbah? Ya itu pencemaran limbah saya kasih tahu untuk sementara saya pembatasan produksi. Lah kalau produksi ya ini aja mas, jelas kalau itu seperti pembukuan masuk keluarnya keuangan ada saya, dan saya sendiri nggak terlalu ini ya, pokoknya kena tak nggih kulaan nih bisa ngongkosi karyawan. Ibaratnya mbuh aku untuk piro-piro itu nggak begitu aneh, kecuali limited edition yang lah itu baru. Kalau sudah limited edition, kainnya bagus, cantingannya halus, saya jual seni, bukan jual barang. Kalau jual barang aku ngambil nggak seberapa ini. Yang penting karyawan masih bisa kerja. Jadi urip kuwi jek enek manfaate lho mas. Iya. Terus mana Bu? Niki kalau badhe tangkep masalah biaya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan niku napa mawon Bu? Kalih hargane. Lah, alat itu yang mahal itu untuk batik cap mas. Kalau batik tulis nggak mahal. Batik tulis itu kita perlu canting itu. Yang gini itu ya. Canting itu murah kok, hanya 7.000 aja. Wajan itu ya hanya 25.000, kompor 30.000, nggak mahal. Terus malam itu kalau dari sana ya sekitar 40 ribuan dari Solo. Kan sini nggak ada, adanya Solo, Surabaya. Kalau kain tergantung kainnya. Kainnya cuma kain aja ya, kain polosan. Bahan. Ya kalau bahan kain polosan, iya. Itu bisa prima, bisa primis, bisa santung, bisa sutra. Gitu. Untuk harganya berapa? Harga itu kalau sutra lama saya nggak beli mbak mas. Kalau dulu itu terakhir saya beli satu yarnya kena 160 kayaknya. Itu sekian tahun yang lalu ya, karena di Nganjuk kurang diminati orang. Harganya kan mahal. Kalau sudah jadi batik ya pasti 1 juta lebih. Saya ada masih punya bahan itu. Nah kalau bahan-bahan yang prima itu murah aja, seperti yang dipakai anak-anak praktek tadi 1 meter 24.000. Ya, obat tergantung. Kalau anak-anak praktek memang mintanya tadi obat remasol, ya saya sediakan obat remasol. Kalau saya bilang obat remasol itu obat murahan, bukan standar pewarnaan saya. Saya standar pewarnaan Naptol sama Indantrin, jadi harganya yang menengah. Kalau obat batik memang mahal-mahal mas. Kalau Naptol itu ya sekitar 500, 600, 400 yang murah. Kalau remasol seperti yang dipakai praktek anak-anak tadi ya 160, 200, 225 gitu per kilonya. Ada yang harga 700, anak-anak yang nggak ada yang berani beli. Kemarin tuh ribut Bu, biru navy ya wes tak ambilkan biru navy. Saya bilang
biru navy itu 1 sendoknya kena 25.000 karena sekilonya 800.000. Nggak ada yang berani. Wingi ribut aja Bu biru navy ya wis tak jupukne. Ngerti regane jomblang gak enek sing wani. Nah kalau saya memang untuk produksi ya harga 1 juta pun ya saya beli. Yang belinya mahal ya dijual mahal. Terus untuk harga tiap batik Bu, Masing-masing Mas. per motif ya itu? Ya, Hitungnya. bukan per motif. Atau Jadi teknik apa? Kalau batik tulis ya pasti mahal. Batik tulis itu paling murah 1 lembar 250. Itu paling murah itu. Karena teknik pembuatannya juga sulit. Tergantung tekniknya ya Bu? Tergantung tekniknya? Tergantung teknik, tergantung motif, tergantung kain. Jadi ada kain yang 2 meter itu standar lokal. Kalau standar nasional 2 meter 1/4. Kalau standar internasional selembar itu 2,5 meter. Nah sekarang kainnya apa? Kain prima, kain primis beda udah harganya. Santung, Paris beda, sutra beda. Jadi tergantung pakai obat apa, terus ukuran meternya berapa, terus cantingan kasar sederhana atau sulitnya cantingan. Karena cantingan tuh ada yang hanya kembang-kembang biasa disirit-sirit gitu, ada yang cecekan penuh cecekan. Nah cecekan itu tidak setiap karyawan, saya bisanya karyawan tertentu yang bisa. Tentunya kalau sulit begitu ya ongkosnya juga mahal. Kalau yang biasa-biasa bikin reng-rengan itu selembar 40.000, 45.000. Kalau yang halusan ya bisa 100.000. Jadi itu menentukan harga nanti. Gak bisa dipatok kalau ini segini, kalau ini segini, gak bisa. Lah kalau sasilangan sama junjutan saya bisa patok 1 lembar 140. Karena tekniknya nggak sulit. Lah kalau batik tulis itu berhubungan dengan kasar alusnya cantingan, berapa warna yang dicolek di situ. Semakin banyak warna ya semakin mahal karena ngongkosi toh, ngongkosi tiap mau lagi ngongkosi lagi. Untuk pendapatan tiap minggu atau tiap bulan Bu? Pendapatan saya Iya. ya rahasia no Mas. Rahasia? Nggak boleh no dia no. Gitu. Nggak boleh itu rahasia perusahaan. Cuma tanya saja kan pesan dari dosen gitu loh Bu. Oh gitu, Iya. bilang aja ke dosen rahasia ibunya. Nah, iya. Dosen kalau mau tanya sendiri. Iya. Oke. Kalau jumlah karyawannya berapa Bu? Kalau sekarang ini tinggal 7 Mas karyawan saya. Yang di sini 2, yang 5 ngerjakan di rumah. Kalau dulu sebelum Covid karyawan saya 20. Yang di sini ngedul kerja 6 orang, 7 orang di sini. Kadang ada maghrib itu baru pulang. Karena apa? Menyesuaikan dengan permintaan pasar. Nah ini permintaan pasar sepi ya, kita juga harus menyesuaikan. Kalau nggak gitu nanti numpuk barang produksi. Untuk gaji tiap karyawan Bu? Ya borongan Mas. Borongan? Hah? Harian atau? Borongan. Jadi borongan tuh gini, nyanting. Sak lembar kalau jadi yang motif biasa 45.000. Nah, nanti kalau dapat 2 ya tak kasih 9.000. Dan nanti yang nyoleki itu beda kerapatan motifnya, beda ongkos nyolekinya. Jadi saya nggak sabilangan ini jadi itu juga beda-beda. Kalau yang nanti motifnya agak sulit gitu ya selembar bisa 5.000. Kalau yang sederhana 3.500. Itu jadi borongan. Nah, harian aku waduh terus sama karyawan. Bisa semua batik itu borongan. Biar di Solo, biar di Jogja. Kecuali printing beda lah ya. Ada dengan printing beda. Printing masuknya di tekstil, bukan di batik. Kalau batik semua borongan.
Jadi sampai saya tuh misalnya punya gawe gitu, selamatan. Iya. Itu gak wong liya sing lewat, anak buah saya. Kerja setengah hari. Nanti setengah hari jam 1 itu yang nyanting udah selesai wis leren. Ganti. Ngewangi aku masak. Kayaknya karyawan saya perempuan-perempuan. Jadi wis tak anggap anakku dhewe. Jadi yes, nanti kalau rezeki pas banyak, kadang-kadang ada tamu yang belanjanya banyak gitu ya. Tamunya pulang, ya gitu ke bakso. Tuh, kadang-kadang jak rekreasi. Jak rekreasi itu yang tengah dalan kasih sangu. Kan harus jajan. Tuh. Kalau pas sepi anak buah ya ngerti aja. Yang penting bisa bertahan. Kalau pas rame ya pokoknya tak anggap dia keluarga saya lah. Enak-enake ya saya ajak menikmati. Misalnya ada keluarganya karyawan ini yang kepaten misalnya ya, rumahnya sawahan sana, itu anak buahku ya tak usungi pakai mobilku mas, sini aja. Saya merasa aku iso duwe gitu ya karena karyawan, jadi saya ajak menikmati. Ada karyawan saya yang rumahnya sana, Balongan sana, mantu. Terus karyawanku tak usungi, ayo pakai kendaraan saya aja, bareng-bareng. Tak anggap dia ikut memiliki. Makanya karyawan saya itu 18 tahun, 17 tahun, 15 tahun. Wah, awet-awet mas. Nyaman. Ada kemarin itu yang ikut saya 3 tahun keluar setahun ipis-ipis balik nih metu 6 sasi balik nih. Jadi biar dia membandingkan, biar kerja di lain gimana. Udah ibu itu aja. Saya terima kasih sudah memberikan waktu, tempat, materi ilmu. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.